Bab 7313. 1 jam kemudian, kapal Angkatan Laut Maladewa akhirnya tiba. Tidak ada lagi yang harus mereka tangani di tempat kejadian kecuali mayat-mayat, jadi para prajurit bersiap untuk memuat mayat-mayat itu ke kapal dan membawanya kembali ke ibu kota, Mel. Charlie mengirim pesan WeChat ke Tawana, memintanya untuk mengingatkan Bernard Elno. Setelah Bernard Elno melihatnya, ia langsung berkata kepada Tawana, "Nona Sweet, tolong bantu saya membalas Tuan Wade dan beritahu beliau bahwa Tuan Wade jarang membutuhkan saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk masalah ini." Setelah itu, ia berkata kepada komandan dengan kepala tegak bak ayam jantan, "Mayat-mayat ini semua adalah tentara bayaran Blackwater. Di hadapan netizen di seluruh dunia, saya tidak akan membiarkan Anda menangani mayat-mayat ini dengan cara apapun yang tidak sesuai prosedur. Identitas setiap mayat harus diselidiki secara menyeluruh. Selain itu, saya juga meminta pemerintah AS untuk bertanggung jawab atas masalah ini. Jika tentara bayaran ini benar-benar tentara bayaran Blackwater, maka Blackwater harus memberikan penjelasan kepada publik." Begitu kata-kata itu diucapkan, pimpinan Blackwater yang menonton siaran langsung hampir muntah darah di tempat. Awalnya, mereka ingin membiarkan Departemen Diplomatik AS menengahi Maladewa dan mengirimkan semua jenazah kembali ke Amerika Serikat untuk dibuang, atau cukup mengirim orang untuk mengurusnya. Singkatnya, jenazah-jenazah tersebut tidak boleh dibiarkan disita dan dijadikan sumber kekhawatiran. Sebagian besar tentara bayaran Blackwater memiliki identitas publik. Lagi pula, Blackwater sendiri adalah perusahaan tentara bayaran yang terekspos ke publik. Seluruh dunia tahu tentang keberadaannya, dan orang-orangnya juga diwajibkan untuk mendaftarkan informasi profesional mereka di Amerika Serikat. Pada kenyataannya, para tentara bayaran ini adalah individu-individu yang masih hidup dengan lingkaran kerabat, lingkaran sosial, dan aktivitas sosial mereka sendiri sejak kecil hingga dewasa. Setiap orang memiliki setidaknya ribuan kontak langsung dan ratusan ribu atau bahkan jutaan kontak tidak langsung. Setelah identitas mayat-mayat ini diverifikasi dan dipublikasikan, setiap lingkaran identitas akan memicu diskusi, dan orang-orang akan membagikan di media sosial bahwa seseorang adalah teman sekelasnya atau tetangganya atau adik laki-laki tetangganya. Terlebih lagi, begitu orang dalam terlibat dalam gosip daring, masyarakat umum akan cenderung lebih memperhatikan. Blackwater ingin segera meredakan situasi, tetapi begitu puluhan orang mulai membahasnya, situasi panas terhadap Blackwater tetap tinggi. Pada saat ini, petinggi Blackwater telah meninggal, Bernard Arnault. Namun, betapapun mereka membenci Bernard Arnault, mereka tidak punya cara untuk menghadapinya. Lagi pula, ia pernah menjadi orang terkaya di dunia, memiliki pengaruh yang luar biasa, dan orang Prancis. Tidak ada yang berani mengambil tindakan terhadap orang seperti itu. Orang-orang yang mereka kirim cukup sial untuk bertemu dengannya hari ini. Melihat sikap Bernard Elno yang tegas dan penuh tekad, Panglima Militer Maladewa berkata kepadanya, "Jangan khawatir, Tuan Elno, kami akan menangani masalah ini sesuai prosedur yang berlaku dan tidak akan ada kesalahan." Bernard Elno mengangguk dan berkata dengan lantang, "Saya bukan satu-satunya yang memperhatikan masalah ini. Setiap korban yang hadir dan setiap netizen yang antusias menonton siaran langsung akan terus memperhatikannya. Anda harus mengungkapkan perkembangan spesifik masalah ini dalam waktu yang ditentukan, jika tidak, Anda akan menghadapi pertanggungjawaban dari orang-orang di seluruh dunia." Pada titik ini, Bernard Elno melanjutkan dengan sangat serius, "Dan jangan lupa bahwa masalah ini menyangkut reputasi Maladewa Anda. Kemauan wisatawan untuk datang ke sini di masa mendatang bergantung pada seberapa baik Anda menangani masalah ini. Jika Anda menanganinya dengan baik, masalah ini akan menjadi kecelakaan dan tidak akan memperdalam keraguan orang terhadap Anda. Namun, jika Anda tidak menanganinya dengan baik, publik pasti akan meragukan kredibilitas Anda, dan kemungkinan besar akan menyebabkan pasar pariwisata negara Anda anjlok." Tawana juga mengatakan saat itu, "Saya akan terus memperhatikan masalah ini, dan mulai hari ini,
saya akan meluangkan setidaknya 30 menit setiap hari untuk siaran langsung di akun pribadi saya guna menyinkronkan perkembangan masalah ini dengan penggemar di seluruh dunia. Saya harap kalian tidak mengecewakan kami. Jika Bernard Elno mewakili kelas bangsawan teratas dunia, maka Tawana mewakili rakyat dunia. Pengaruh orang kaya terletak pada uang mereka, bukan pada diri mereka sendiri. Banyak orang kaya, ketika mereka kaya, dapat memegang kendali di daerah setempat dan dikenal semua orang. Namun, jika mereka bangkrut, orang-orang bahkan tidak akan melirik mereka dua kali saat berjalan di jalan. Pengaruh selebritas terletak pada diri mereka sendiri. Mereka membuat publik menyukainya sepenuh hati melalui karya, tingkat profesional, dan pesona pribadi mereka. Bahkan jika suatu hari selebritas tersebut pensiun dari industri hiburan, akan tetap banyak orang yang mengikuti mereka saat mereka berjalan di jalanan. Bernard Elno dan Tawana berbicara tentang masalah ini pada saat yang sama, yang melengkapi kekuatan masing-masing. Yang satu kaya dan bisa mengambil keputusan. Seseorang yang berbakat dapat memperoleh dukungan ratusan orang. Mereka berdua menyatakan kesediaan mereka untuk mencermati tindak lanjut insiden ini. Belum lagi Alexander dari Blackwater, bahkan para pemimpin tinggi Maladewa pun berkeringat karena gugup. Mereka tahu bahwa insiden ini dapat menarik perhatian luas dari seluruh dunia dalam waktu yang singkat, dan jika mereka tidak menangani masalah ini dengan memuaskan semua orang, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi negara mereka, dan kemungkinan besar resor ini tidak akan pernah pulih mulai sekarang. Pariwisata adalah industri pilar sesungguhnya dari Maladewa, dan mereka tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Belum lagi Blackwater, bahkan jika pejabat tinggi Amerika datang, mereka tidak bisa menyembunyikan atau menutupi apapun, karena mereka tahu betul bahwa negara mereka tidak memiliki sumber daya strategis dan bukan benteng strategis. Hal itu sama sekali tidak menguntungkan bagi Amerika. Amerika tidak mungkin mampu menghidupi populasi sebesar itu bagi mereka, jadi mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Panglima militer itu mengangguk cepat, "Jangan khawatir, meskipun negara kita tidak besar, kita tetap memiliki rasa tanggung jawab yang besar." Saat ini, netizen di seluruh dunia sangat mengagumi Bernard Elno dan Tawana. Keberanian kedua orang itu dalam berkuasa membuat semua orang takjub. Terutama Bernard Arnault, dia benar-benar membuat pertunjukan hebat hari ini. Ini sangat sulit bagi Blackwater. Yang paling mereka takutkan sekarang adalah kambing hitam tidak bisa disalahkan, dan mereka takut insiden ini akan membawa kerugian yang lebih besar lagi. Bagi Blackwater, masalah ini seperti kanker. Jika itu karsinoma in situ, mereka dapat memutuskan untuk melakukan operasi dan mengangkat bagian tertentu dari jaringan tubuh, dan akan dianggap sembuh. Namun, jika kanker sudah menyebar, meskipun lesi diangkat melalui operasi, lesi baru akan muncul. Jika ini terus berlanjut, Anda akan kehilangan separuh hidup Anda jika tidak mati. Meskipun militer Maladewa membutuhkan waktu lama untuk menangani situasi di tempat kejadian, Elaine Ma dan Jacob selalu bersemangat. Hal ini terutama disebabkan oleh hadiah $100.000 yang dijanjikan Bernard Elno kepada dirinya sendiri. Keduanya merasa seperti sedang naik roller coaster, dan saat itu, mereka begitu bahagia hingga tak bisa berhenti tersenyum. Militer hanya mengizinkan para wisatawan kembali ke kamar mereka untuk beristirahat setelah mendaftarkan informasi setiap tamu dan menangani semua jenazah. Hari sudah larut malam, dan banyak orang yang kelelahan baik fisik maupun mental, sehingga mereka berjalan pulang sambil saling mendukung keluarga mereka. Elaine Ma dan Jacob berjalan keluar bergandengan tangan. Angin laut membawa aroma darah. Elaine Ma memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, lalu mendesah, "Aduh, suamiku, entah kenapa, rasanya udara di Maladewa jadi lebih manis." Jacob merasakan hal yang sama, tetapi ia tidak menyadari bahwa itu adalah aroma segar darah di udara. Ia berkata sambil tersenyum, "Ya Tuhan, aku pergi jalan-jalan dan tidak mengeluarkan uang sepeser pun, malah mendapatkan $100.000 gratis.
Udaranya tidak hanya terasa lebih segar, aku bahkan merasa air lautnya terasa lebih segar. Elaine Ma berkata dengan gembira, "Oh, ini malam tahun baru, dan aku menemukan hal yang begitu baik. Ini pertanda keberuntungan tahun depan." Saat berbicara, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan nada kecewa, "Oh, sungguh kehilangan. Sungguh kehilangan yang besar." Jacob bertanya dengan tergesa-gesa, "Ada apa? Apa kerugiannya?" Elaine Ma menghela napas dan berkata, "Oh, Claire dan menantunya tidak datang ke bar malam ini. Kalau mereka datang, bukankah akan ada kompensasi tambahan sebesar $200.000? Jacob tiba-tiba tersadar dan berseru, "Oh, ya. Sial. Ini kerugian besar. $200.000 AS baru saja lewat." Elaine Ma berkata, "Tidak, saya akan segera menelepon mereka dan melihat apakah mereka bisa datang dan mendaftarkan nama dan informasi mereka. Saya akan memberitahu mereka bahwa saya lupa mendaftar ketika saya pergi tadi, dan saya akan menebusnya untuk sementara. Mungkin saya bisa mendapatkan kompensasi." Sambil berbicara, dia mempercepat langkahnya, bermaksud berlari kecil kembali untuk membangunkan Charlie dan Claire. Jacob segera menahannya dan mengingatkannya, "Lupakan saja, jangan repot-repot. Mereka sudah mendaftar dan jumlah orangnya sudah dihitung. Kalau kamu lepaskan mereka sekarang, bagaimana kalau mereka tertangkap? Kita tidak mengerti hukum setempat di Maladewa, dan kita bisa dituduh melakukan penipuan. Jangan lakukan ini saat tahun baru." Viola Ma berhenti dan mendesah, "Benar, ini tidak seperti di depan pintu rumahmu sendiri, lebih baik berhati-hati, lupakan saja, bagaimanapun, menantu yang baik bisa menghasilkan uang, dan dia tidak peduli dengan $200.000. Pada titik ini, dia tersenyum dan bertanya, "Ngomong-ngomong sayang, setelah kamu mendapatkan $100.000 ini, bagaimana kamu akan membelanjakannya? Bagaimana aku harus menghabiskannya?" Jacob menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu. Tidak ada yang bisa ku belanjakan. Aku akan menabung dulu." Elaine Ma berkata, "Simpan kentutmu, aku sudah memikirkannya. Aku akan mengambil cuti beberapa hari setelah kembali, lalu mencari tempat yang lebih baik untuk bepergian." Jacob bertanya, "Kamu mau pergi kemana?" Elaine Ma menggigit gigi belakangnya, "Dubai." Jacob mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa kamu pergi ke Dubai lagi?" Elaine Ma berkata dengan marah, "Ini semua salahmu terakhir kali. Kau menyebabkan semua hal aneh itu dan membuatku tidak bersenang-senang di Dubai. Kali ini, saat aku ke sana lagi, aku harus bersenang-senang dan menghabiskan semua uang $100.000 itu." Ketika Jacob teringat Dubai, dia tidak bisa tidak teringat pengalaman menyakitkan saat memasang jebakan untuk menjebak Peter Zhou, tetapi akhirnya malah menembak kakinya sendiri, dan dia merasa tidak nyaman lagi. Ia baru saja hendak mengatakan tidak akan pergi kali ini, tetapi Elaine Ma langsung memperingatkannya, "Sudah kubilang, kaulah yang membuatku pergi terakhir kali. Kau harus menemaniku kali ini, dan kau harus memberiku kompensasi yang pantas. Kalau sudah waktunya, keluarkan $50.000 AS untuk membelikanku hadiah, dan itu akan dianggap sebagai kompensasi."